Disebabnya ke sampai uronyo kaum kafirnya budaya benci dan dengki kepada Rasulullah dan juga agama yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga diminta cara untuk dinipu binasa Rasulullah dan bendera Islam yang mantel jiput menjulang manyang bak malamnya dinik perut dinigduk di ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a manasiban nubuwati war risalah alladzi ja'alana min ummatihi wa khassana bi hidayatihi wa fadlalana bid dunya wal akhirati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidin nabiyil karim wa rasulis sayyidis sanadil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Ahlul ucapkan bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah yang kumpulkan takdim dan keikraman kamu kepada guru-guru kamu selaku dewan juri. Semoga bersabi di dalam lindungan Allah. Dan seterusnya kepada ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin, Islam cukup mempengaruhi dan cukup perlu dengan anak muda. Anak muda adalah harapan agama Islam, dan anak mudalah yang punya umat kepada jalan yang benar. Apabila jasad anak mudanya penuh dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah, maka Islamnya akan tetap jaya. Tetapi sebaliknya, apabila di dalam hati anak muda hanane yang namai ketaatan kepada hakikat Allah, maka Islam agama tanyonyo akan hancur. Dari lantunan kata-katanya, dan sebagai ustaz yang terkenal Adi Nasri, dan bahasa bertupikan pidato yang berjudul Islam Bak Jahil. Dewan juri yang dimuliakan oleh Allah, saat si kafir Yahudi dan juga Nasrani hidup yang bahwa bahasa masa akan lahir siro anak muda leadership pemimpin akhir zaman yang membaca hayatan dan juga agama yang muncul di sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saatnya kebencian dan juga kedengkian yang timbul di dalam hati si kafirnya, sehingga diminta berbagai macam cara untuk hancur Rasulullah beserta ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tetapi Bandung usahanya disia-siakan oleh Allah, sehingga baginda Rasulullah jadleba cahaya terang dan juga agama yang betul di sisi Allah bansigong permukaan umum. Alhamdulillah. Disebabnya ke sampai uronyo kaum kafirnya budaya benci dan dengki kepada Rasulullah dan juga agama yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga diminta cara untuk dinipu binasa Rasulullah dan bendera Islam yang mantel jiput menjulang manyang bak malamnya dinik perut dinigduk di ke hadapan katanya. Sudunan benci kaum kafirnya kepada agama Allah. Terkadang tanya sebagai muslim sejati terfikir dan juga tersilih di dalam hati katanya, entah sebab dan penyebab kaum kafirnya begitu dengki kepada Rasulullah, begitu benci kepada agama Allah. Yang dia pertanyaan katanya, sebab dan penyebab ialah dikarenakan Allah kali menjanjikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 7 yang bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Sebab dan penyebab kaum kafir yang dibenci kepada Rasulullah, dengki kepada agama Allah, dikarenakan Allah kan tutup hati, kan tutup kunyung, kan tutup mata daripada ajaran yang lebah dari Rasulullah. Maka jika kaum kafir yang benci kepada agama Allah, kaum muslimin yang seiman dan seakidah dengan ulun Tuhan, dikarenakan kaum kafirnya kebit dengki kepada agama Allah, kebit benci kepada Rasulullah, sehingga bakjul sirtuh si kurung puluh lima dipusapa seluruh komunitas Yahudi yang ada di sigong permukaan bumi. Dipudulah rapat di pus Palestina. Yang dimusyawarah di dalam rapat tersebut ialah dibancara untuk dipeancur dan diperusak agama getanyo, agama Islam. Sehingga Samuel Somwer, siro Kristen paling hayu bangsanya, dipegah lagi. Getanyo untuk dan peancur agama Islam, mana payah tak susah-susah. Tetapi tinggal tak rusak moral, iman dan juga akidah generasi muda Islam. Dikarenakan generasi mudanya ibaratkan sifon kertas yang pantang putih, jadi cukup mudah bagi kita untuk tak puto dan tak pegat kertasnya iban yang galak katanya. Ma'asyiral muslimin, dewan juri yang ulun tuan Muhammad. Dikarenakan musuh Allah lebih dengki kepada agama Allah, dikirimlah serangan-serangan unang-go katanya, unang-go Islam dengan berbagai macam taktik dan strategi yang tujuannya ialah untuk dihancur moral dan akidah katanya generasi pemuda Islam. Bahkan dikarenakan apabila generasi mudanya terhancur, maka agama Islamnya dengan mudah dihancur oleh kaum kafirnya. Disebabkan generasi mudanya adalah calon-calon pemimpin di masa akan datang. Sebagaimana yang tertara di dalam sebuah pepatah, Aisyabul yaumi rijalu kadan, anak-anak muda masanya merupakan calon-calon pemimpin masa akan datang. Sedangkan generasi muda Islam katanya, pejuang bangsa Islam katanya, yang lumuh keimanan dan ketaatan ketakwaan kepada Allah, dengan mudah dipengaruh dan diikut jejak-jejak musuh Islam, ialah kepada jalan yang dimurkai oleh Allah. Na'udzubillah. Sebagai bukti, ledakalan pemuda-pemuda Islam katanya, generasi Islam katanya, yang mabuk dan terpesona dengan pengaruh-pengaruh yang jiba oleh kaum Yahudinya. Tetapi sayang generasi muda Islam katanya, tanpa disadari yang bahwa dikanong di dalam laut yang terhancur dan merusak moral beserta masa depan. Na'udzubillah. Padahal Allah kali ini peringati katanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 127 yang bunyi, Bismillahirrahmanirrahim, mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Peringatan Allah yang bandung hanyalah kesenangan sementara, sedangkan singa getanyo akan dibawa dan dibasuh dalam neraka jahannam. Neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat. Na'udzubillah. Wahai kaum muslimin yang seiman dan seakidah seperjuangan tanya umat Islam, jadi bagi kita yang untuk tak hadapi dan tak ubat masalahnya yang jiba oleh musuh, ialah oleh kafir-kafir, orang yang dilaknat oleh Allah, ialah dengan cara tak tanam pemikiran-pemikiran yang Islami dalam hati generasi pemuda Islam katanya. Segala permata yang cukup indah, yaitu keimanan, ketakwaan, ketaatan sirna di dalam hati pemuda Islam. Apabila nyangka terjadi, maka agama yang kita cintainya, agama yang kita milikinya akan dikuasai oleh jalur non muslim. Na'udzubillah, ya Allah, na'udzubillah. Dikarenanya wahai generasi muda Islam lo, pembela agama Allah, pecinta terhadap Rasulullah, mari kita tak budah, tak bangkit, lebih-lebih lom tanyonyo anilaya. Tanyonyo adalah harapan agama Islam, sebagaimana yang tertara di dalam sebuah pepatah, Inna biyadi syabani raja'ul ummah
wa fi nasyabiha rajaul Islam. Kebit-kebit bajaro pemudanya adalah harapan umat dan juga bajaro anu mudanya adalah harapan agama Islam. Maka wahai generasi muda lun, tak budah tak bentengi hati kita dengan keimanan, ketaatan, ketakwaan yang hakiki kepada Allah agar agama Islam kita jaya sampo ulo aki. Sudum nangge haba yang kami kulun ruanda yang dia sebagai tangki haba ialah lumah dan tegak di agama Islam, anco dan jaya di agama kita nyo Bandung tergantung bak jaro betanyo generasi muda Islam. Syukran kathiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.